Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Kelahiran Andreas terjadi di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota, di mana Clarita melahirkan dengan penuh harapan dan doa. Joseph, yang setia menemani, menggenggam tangan Clarita dengan kuat, merasakan getaran kegembiraan saat bayi mereka lahir. Setelah beberapa saat, suara tangis Andreas memenuhi ruangan, mengisyaratkan bahwa ia siap memasuki dunia. Clarita dan Joseph saling bertukar pandang, merasakan keajaiban yang baru saja mereka sambut dalam hidup mereka. Sebuah cahaya lembut seolah menyelimuti Andreas, membuat keduanya merasa ada yang lebih dari sekadar kehadiran seorang bayi. Dalam kebahagiaan tersebut, Clarita merasa bahwa Andreas adalah anugerah terindah yang pernah mereka terima. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan kecil tentang masa depan dan apa yang akan dihadapi oleh putra mereka. Sementara itu, Joseph berjanji untuk menjadikan Andreas anak yang soleh dan taat, mendidiknya dalam iman Kristen. Mereka pulang dari rumah sakit dengan penuh harapan, membawa Andreas di pelukan, merasa bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Hari itu menjadi awal baru, tetapi kedamaian yang mereka rasakan juga disertai dengan ketidakpastian yang mengganggu. Sebuah minggu berlalu, dan hari pembaptisan Andreas akhirnya tiba, ditandai dengan kegembiraan dan persiapan di seluruh rumah. Clarita mempersiapkan gaun putih indah untuk Andreas, simbol kesucian dan harapan baru dalam hidupnya. Joseph, di sisi lain, menyiapkan undangan untuk keluarga dan teman-teman, ingin memastikan semua orang hadir di hari istimewa ini. Ketika pagi tiba, suasana gereja dipenuhi dengan aroma lilin dan bunga, menciptakan atmosfer sakral yang menyentuh hati. Pendeta Gregorius, yang telah menjadi teman dekat keluarga, menyambut mereka dengan senyum hangat dan ucapan selamat. Jemaat mulai berdatangan, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan untuk melihat bayi yang baru lahir ini. Clarita merasa bangga saat melihat Andreas, yang tidur nyenyak dalam pelukannya, seolah mengerti betapa istimewanya hari ini. Joseph berdiri di samping mereka, merasakan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak mereka dalam iman Kristen yang kuat. Gereja Santo Mikael berdiri megah di tengah kota, menjadi simbol kepercayaan dan pengharapan bagi banyak orang. Ruangannya yang luas dan indah, dengan kaca patri berwarna-warni, menciptakan suasana tenang saat jemaat berkumpul. Pendeta Gregorius mempersiapkan diri untuk menyampaikan khotbah yang penuh inspirasi dan harapan bagi umatnya. Saat perjalanan menuju gereja, Joseph bertemu dengan seorang pria tua bernama Hasan di jalan setapak. Hasan tersenyum ramah dan mengucapkan selamat kepada Joseph, mengatakan bahwa ia merasakan sesuatu yang istimewa tentang bayi tersebut. Meskipun merasa aneh, Joseph hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan, berpikir bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang muncul dalam hati Joseph, seakan Hasan mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Clarita, yang tidak melihat pertemuan tersebut, merasa cemas ketika melihat Joseph kembali dengan wajah sedikit berubah. Joseph berusaha menenangkan Clarita dengan mengatakan bahwa itu hanyalah seorang pria tua yang memberikan ucapan selamat. Di sisi lain, Hasan melanjutkan perjalanannya dengan senyum, seolah tahu bahwa takdir Andreas akan segera terungkap. Ketika mereka tiba di gereja, Joseph berusaha mengalihkan pikirannya dari pertemuan yang aneh itu. Clarita merasakan ketegangan di udara, tetapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka melangkah masuk ke dalam gereja, tanpa menyadari bahwa momen luar biasa sudah menanti di depan mereka. Di tengah persiapan pembaptisan, Clarita tidak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang mengganggu pikirannya. Sejak melahirkan, ia mengalami mimpi-mimpi aneh yang penuh simbol dan pesan yang sulit dipahami. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok-sosok bercahaya yang memberinya peringatan, tetapi ia tidak tahu apa artinya. Saat berada di gereja, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, menambah kecemasan di dalam hatinya. Clarita mencoba untuk tetap fokus pada acara, tetapi hatinya terus berdebar-debar, seolah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Joseph, yang memperhatikan gelagat istrinya, berusaha menenangkan dengan mengingatkan bahwa semua ini adalah momen bahagia. Namun, Clarita merasakan adanya sesuatu yang lebih dari sekadar kegembiraan, seolah ada panggilan dari dalam hatinya. Dalam keheningan gereja, Clarita berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk tentang perasaannya yang tidak menentu. Ia berharap agar Andreas selamat dan tumbuh dalam iman, meski ada rasa khawatir yang menghantuinya. Ketidakpastian yang menyelimuti hatinya terus bertahan, sementara hari pembaptisan semakin dekat.
Gereja Santo Mikael dipenuhi dengan cahaya yang memancarkan kehangatan saat pendeta Gregorius mempersiapkan upacara. Semua persiapan dilakukan dengan hati-hati, dan setiap detil diperhatikan agar pembaptisan berjalan lancar. Clarita dan Joseph merasakan kebanggaan saat melihat betapa banyaknya jemaat yang datang untuk mendukung mereka. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan cemas yang tak bisa diabaikan, seakan ada yang aneh. Pendeta Gregorius berdiri di altar, memohon kepada Tuhan agar acara berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi semua. Sementara itu, Clarita menatap Andreas, yang masih terlelap dalam pelukan, merasa bersyukur atas kehadirannya. Suara gemerisi pakaian dan bisikan doa menciptakan atmosfer yang sakral di dalam gereja. Namun, saat pendeta mulai berdoa, Clarita merasakan angin dingin yang berhembus, membawa perasaan aneh ke dalam hatinya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya efek dari kegembiraan dan harapan. Tidak ada yang menyadari bahwa hari itu akan mengubah segalanya, membawa mereka ke dalam perjalanan yang tidak terduga. Upacara pembaptisan dimulai dengan lagu pujian yang mengisi seluruh gereja, mengundang perhatian setiap jemaat. Clarita memegang Andreas erat-erat, merasakan kebahagiaan dan ketegangan yang bercampur dalam hatinya. Pendeta Gregorius berdiri di altar, mulai menjelaskan makna pembaptisan sebagai simbol penyucian dan kehidupan baru. Setiap kata yang diucapkan seolah membangkitkan semangat, dan jemaat merespons dengan penuh rasa syukur. Ketika pendeta meminta keluarga untuk maju, Clarita dan Joseph merasa bangga, tetapi juga sedikit gelisah. Mereka melangkah maju, dan saat pendeta mulai memegang air suci, suasana di gereja terasa semakin tegang. Clarita menatap Andreas dengan penuh cinta, berharap bahwa hari ini akan menjadi awal perjalanan iman yang indah. Joseph menggenggam tangan Clarita, berusaha menenangkan sambil berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Namun, di tengah kebahagiaan, ada bisikan di dalam hati mereka yang menandakan bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Momen ini dipenuhi harapan, meskipun tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan datang selanjutnya. Saat pendeta Gregorius mulai menyampaikan khotbah, Andreas tiba-tiba terdiam dan menatap ke langit-langit gereja. Keheningan melanda ruangan, dan para jemaat mulai saling berpandangan dengan rasa keheranan. Clarita merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada energi yang mengalir di antara mereka. Joseph merasa tidak nyaman dan mulai mencari alasan di balik sikap aneh Andreas. Pendeta Gregorius juga merasakan ketegangan, hatinya mulai bergetar ketika melihat Andreas yang tampak seperti berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih tinggi. Meskipun suasana semakin tegang, pendeta tetap melanjutkan khotbahnya dengan penuh semangat. Clarita berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketidakpastian semakin menghantuinya. Tiba-tiba, Andreas mulai bergerak, seolah merespons dengan penuh perhatian terhadap suara di sekelilingnya. Jemaat mulai berbisik, dan beberapa dari mereka merasakan aura yang tidak biasa menyelimuti gereja. Momen itu membuat semua orang di dalam gereja merasa terjebak antara keheranan dan kekhawatiran, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika pendeta Gregorius mengambil air suci, ketegangan di udara semakin terasa, menciptakan suasana yang sangat sakral. Clarita berdoa dalam hati, berharap agar Andreas diberkati dengan kehidupan yang penuh kasih dan iman. Saat pendeta mendekatkan air suci ke kepala Andreas, jemaat terdiam, menunggu dengan harapan dan cemas. Clarita merasa jantungnya berdebar semakin kencang, seolah merasakan kekuatan yang lebih besar sedang bekerja. Pendeta mengucapkan kata-kata sakral, dan air suci mulai mengalir, menyentuh kulit halus Andreas. Namun, sebelum air itu sepenuhnya menyentuh kepalanya, sebuah kilatan cahaya muncul, memancarkan kehangatan di seluruh gereja. Jemaat merasakan guncangan kecil di dalam hati mereka, seolah ada sesuatu yang menembus jiwa mereka. Clarita terkejut, tetapi juga merasa damai, seakan cahaya itu membawa pesan dari Tuhan. Andreas tetap tenang, tetapi semua orang di sekitarnya merasa terhubung dalam momen yang penuh makna. Ini adalah saat yang menentukan, dan tidak ada yang tahu bahwa keajaiban akan segera terjadi. Cahaya yang muncul semakin terang, mengubah suasana gereja menjadi magis dan menakjubkan. Semua jemaat merasakan kedamaian yang aneh, dan suara lembut mulai menggema di seluruh ruangan. Clarita merasa hatinya bergetar, dan ia tak bisa menjelaskan bagaimana perasaan itu memengaruhinya. Pendeta Gregorius tertegun, merasa seolah Tuhan berbicara melalui cahaya dan suara yang tidak biasa ini. Dalam momen itu, Andreas membuka mulutnya, dan suara adzan yang indah keluar, menggetarkan jiwa setiap orang yang hadir. Suara adzan itu mengalun lembut, mengisi gereja dengan keindahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Clarita dan Joseph saling memandang dengan keterkejutan, tidak percaya bahwa suara itu berasal dari bayi mereka. Jemaat mulai menangis dan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata, seolah mereka dipanggil untuk merenungkan iman mereka. Pendeta Gregorius berusaha mengumpulkan pikirannya, tetapi ia tidak bisa mengalihkan perhatian dari keajaiban yang terjadi di hadapannya. Momen itu menjadi titik balik bagi semua orang di gereja, mengubah arah hidup mereka selamanya. Setelah suara adzan bergema, suasana di gereja berubah menjadi tegang dan penuh emosi. Clarita merasakan kepanikan dan kebingungan melanda hatinya, sementara air mata mengalir di pipinya. Joseph berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi pikirannya berputar dalam kebingungan. Pendeta Gregorius berusaha berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, tidak mampu menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. Jemaat terdiam dalam keheranan, beberapa dari mereka mulai berbisik dan mencari jawaban atas kejadian yang aneh ini. Clarita berdoa dengan penuh harapan, meminta Tuhan memberikan pencerahan di tengah kebingungan ini. Joseph mencoba menenangkan istrinya, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ketika pandangan para jemaat beralih ke Andreas, mereka semua merasa seolah ada cahaya baru yang memanggil mereka. Kejadian ini menimbulkan gejolak dalam hati banyak orang, menantang kepercayaan mereka selama ini. Dalam ketegangan yang melanda, semuanya menunggu, berusaha mencari makna di balik momen yang luar biasa ini. Pendeta Gregorius merasa bingung dan ragu dengan apa yang baru saja terjadi di hadapan jemaatnya. Suara adzan dari bayi Andreas terus bergema dalam pikirannya, seolah memanggilnya untuk merenungkan iman yang selama ini ia pegang. Ia mulai mempertanyakan apakah ini adalah tanda dari Tuhan atau sekadar ilusi yang dihasilkan oleh pikiran mereka. Dalam hati, pendeta merasakan ketidakpastian yang mendalam, seolah imannya mulai goyah di hadapan keajaiban ini. Meskipun ia berusaha untuk mengalihkan perhatian jemaat, hatinya tidak dapat mengabaikan keajaiban yang baru saja disaksikannya. Clarita dan Joseph, yang berdiri di depan altar, merasakan ketidakpastian yang menghinggapi pendeta, dan merasa semakin tertekan. Para jemaat mulai saling berbisik, menciptakan suasana yang semakin tegang, tidak tahu harus merespons bagaimana. Pendeta Gregorius berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Dia merasakan keraguan merayap dalam pikirannya, menuntunnya pada pemikiran bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sementara itu, Andreas tetap tenang, seolah ia tahu betapa istimewanya perannya dalam momen ini. Dengan hati yang berat, Pendeta Gregorius memanggil Clarita dan Joseph ke depan untuk menyatakan iman mereka. Dia berharap bahwa dengan melibatkan mereka, ia bisa mengalihkan perhatian jemaat dari kebingungan yang melanda. Namun, saat mereka maju, Clarita merasakan sebuah panggilan yang kuat di dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk terbuka. Joseph menggenggam tangan Clarita erat-erat, merasakan tekanan yang sama, tetapi mereka berdua masih bingung. Pendeta memulai dengan bertanya tentang keyakinan mereka, tetapi Clarita merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus mereka sampaikan. Ia mengingat mimpi-mimpinya yang aneh, dan bagaimana Andreas selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap mimpinya. Tanpa sadar, ia mulai mengungkapkan rasa ketidakpastian dan kebingungan yang telah menghantuinya selama ini. Pendeta Gregorius mendengarkan dengan seksama, dan dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Clarita dan Joseph saling menatap, berusaha mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa mereka temukan. Momen ini menciptakan sebuah ketegangan baru, seolah mereka berada di persimpangan jalan yang tak terduga. Seluruh gereja terdiam, menunggu dengan penuh harapan dan kekhawatiran atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Clarita merasakan degup jantungnya semakin kencang, sementara Joseph menggenggam tangannya lebih erat. Pendeta Gregorius mengangkat tangannya, berusaha untuk mengembalikan ketenangan, tetapi aura ketegangan tidak dapat diabaikan. Dalam keheningan itu, suara lembut Andreas terdengar kembali, melantunkan adzan dengan jelas dan merdu. Semua orang tertegun, terpesona oleh keindahan suara bayi yang tidak biasa ini, seakan waktu terhenti. Clarita dan Joseph merasa seolah dunia di sekeliling mereka menghilang, hanya ada mereka dan suara yang menggetarkan jiwa. Suara adzan mengisi setiap sudut gereja, memanggil hati setiap jemaat untuk merenungkan iman mereka. Beberapa jemaat mulai menangis, merasa tersentuh oleh kehadiran Tuhan yang nyata di tengah mereka. Pendeta Gregorius merasakan gelombang kehadiran ilahi yang memenuhi ruangan, menantangnya untuk membuka hatinya. Momen ini menjadi sangat sakral, menciptakan ikatan antara semua yang hadir, tidak ada yang bisa menyangkal keajaiban yang terjadi. Suara adzan yang meluncur dari mulut Andreas menggema di seluruh gereja, menembus batasan iman yang telah ada.
Jemaat terperangah, tak percaya bahwa bayi yang baru dibaptis bisa melantunkan kalimat suci itu. Clarita merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk antara kebanggaan dan kekhawatiran. Joseph tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Andreas, yang tampak tenang dan penuh karisma. Pendeta Gregorius terperangah, merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata, seperti dipanggil untuk melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Suara adzan tersebut seperti membawa setiap orang dalam perjalanan spiritual yang mendalam, memanggil mereka untuk berpikir ulang tentang keyakinan mereka. Sementara itu, Clarita merasa seolah mimpi-mimpinya kini menjadi kenyataan, seakan Tuhan telah berbicara melalui anaknya. Para jemaat yang mendengar suara itu mulai tergerak, dan beberapa dari mereka bahkan merasakan dorongan untuk bersyahadat. Kejadian ini menjadi titik balik, mengubah pandangan banyak orang tentang iman dan kehidupan mereka. Dalam momen luar biasa ini, Andreas tidak hanya menjadi bayi mereka, tetapi juga simbol perubahan bagi semua yang hadir. Setelah suara adzan mengalun, keheningan menyelimuti gereja, seolah semua orang terhipnotis oleh keajaiban yang baru saja terjadi. Clarita terisak, air matanya mengalir, merasakan campuran antara ketakutan dan kekaguman. Joseph berdiri kaku, tidak percaya bahwa bayi mereka menjadi pusat perhatian, suara suci yang menggetarkan hati semua orang. Pendeta Gregorius tidak bisa bergerak, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan keheranan yang mendalam. Jemaat mulai merespons, beberapa orang berbisik, menciptakan gelombang diskusi yang tak terhindarkan. Clarita merasakan pelukan hangat Andreas, yang seolah menyampaikan bahwa semua akan baik-baik saja. Suara-suara di sekelilingnya mulai samar, dan ia berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Joseph berusaha menenangkan Clarita, tetapi ia sendiri terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Momen ini menciptakan kesadaran baru bagi jemaat bahwa mereka sedang berada di ambang perubahan besar. Keheningan itu akhirnya pecah, tetapi setiap orang merasakan dampak dari momen yang luar biasa ini. Setelah beberapa saat, reaksi para jemaat mulai bermunculan, menciptakan suasana yang sangat beragam. Beberapa orang mulai menangis, merasakan dorongan emosional yang tidak bisa mereka jelaskan. Yang lain terlihat tertegun, mencoba memahami bagaimana bayi itu bisa melantunkan adzan. Clarita mendengar bisikan di antara jemaat, beberapa dari mereka mulai mempertanyakan iman Kristen yang selama ini mereka pegang. Joseph melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, dan hatinya bergetar penuh kecemasan. Pendeta Gregorius merasa terjepit antara dua dunia, mengingatkan jemaat untuk tetap teguh pada iman mereka. Namun, ia merasakan bahwa suara Andreas adalah pesan dari Tuhan, yang harus diterima dan dihargai. Beberapa jemaat yang skeptis mulai tergerak, merasakan keinginan untuk lebih memahami pengalaman spiritual mereka. Clarita merasa bingung tetapi juga terinspirasi, menyadari bahwa hidupnya dan Andreas telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Reaksi ini mengarah pada perbincangan yang mendalam, menantang keyakinan yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Joseph merasa tercengang, mencoba memahami pergeseran besar yang terjadi di sekelilingnya. Ia melihat bagaimana jemaat terpecah dalam pandangan mereka, antara percaya dan ragu. Suara adzan yang dilantunkan oleh Andreas seolah mengguncang fondasi kepercayaannya, membuatnya mempertanyakan segala sesuatu. Dalam kepanikan, ia bertanya-tanya apakah ia telah mengabaikan pesan Tuhan yang seharusnya ia dengar. Clarita, yang juga merasakan kebingungan, berusaha mengingat semua mimpi dan firasat yang menghantuinya. Joseph merasakan kesedihan mendalam saat melihat beberapa jemaat yang mulai meragukan iman mereka. Ia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membimbing keluarganya di tengah kebingungan dan keajaiban ini. Dalam hati, ia berjuang antara mempertahankan keyakinan Kristen dan memahami peristiwa luar biasa ini. Saat Andreas tersenyum padanya, Joseph merasa seolah bayinya tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Ia bertekad untuk mencari kebenaran di balik keajaiban ini, tidak peduli betapa sulitnya perjalanan yang akan datang. Pendeta Gregorius merasakan keraguan semakin mendalam saat ia melihat dampak dari adzan yang dilantunkan Andreas. Ia berdiri di altar, merasa seolah waktu terhenti, berusaha mencari kata-kata untuk menenangkan jemaat. Namun, ketidakpastian terus menghantuinya, dan ia mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini ia sampaikan. Dalam hati, ia merasa seolah Tuhan memanggilnya untuk membuka pikiran dan hatinya terhadap sesuatu yang baru. Ketika ia melihat wajah-wajah jemaat yang terpengaruh, hatinya bergetar, merasakan panggilan yang tak terduga. Beberapa dari mereka mulai melangkah ke depan, merasa tergerak untuk bersyahadat di hadapan semua orang. Pendeta berusaha untuk menahan, tetapi suara hatinya mulai meragukan keputusannya untuk menolak apa yang Tuhan tunjukkan.
Ia menyadari bahwa kepercayaan adalah perjalanan, bukan tujuan, dan setiap orang berhak menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Andreas tetap dalam pelukan Clarita, seolah menjadi pengingat bahwa kehidupan bisa berubah dalam sekejap. Momen ini menjadi titik balik bagi pendeta, yang mulai menyadari bahwa ia harus bersikap lebih terbuka terhadap iman yang lain. Clarita, yang sebelumnya merasa bingung, kini merasakan ketenangan yang mendalam saat melihat respons jemaat. Suara adzan yang meluncur dari mulut Andreas seolah menyentuh jiwanya, mengingatkan akan kehadiran Tuhan yang selalu ada. Ia mulai merenungkan mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya selama ini, dan bagaimana semuanya tampak memiliki arti sekarang. Clarita merasa terhubung dengan Andreas, seolah putranya adalah jembatan antara dua dunia yang berbeda. Dalam momen ini, ia mengerti bahwa kehadiran bayi dalam hidupnya bukan hanya sekadar kebahagiaan, tetapi juga panggilan untuk menemukan kebenaran. Suara hati yang selama ini terpendam kini muncul, dan ia merasa siap untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang iman dan spiritualitas. Clarita berdoa dengan tulus, memohon agar Tuhan membimbing langkahnya dan keluarganya ke arah yang benar. Momen ini menjadi titik balik, membuka pintu untuk pemahaman baru tentang cinta dan iman. Ia merasakan dorongan untuk berbagi pengalamannya, meyakinkan orang lain bahwa mereka juga bisa menemukan cahaya. Dalam kekuatan momen ini, Clarita menyadari bahwa hidupnya akan selalu terhubung dengan perjalanan iman Andreas. Jemaat mulai berdiskusi dengan semangat, membahas makna dari adzan yang dikumandangkan Andreas. Beberapa dari mereka merasakan dorongan untuk lebih mendalami ajaran Islam, tergerak oleh keajaiban yang baru saja terjadi. Dalam pembicaraan yang hangat, mereka membahas keyakinan masing-masing dan bagaimana hal itu membentuk identitas mereka. Clarita mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan bahwa banyak dari mereka sedang berada di ambang perubahan. Sementara itu, Joseph merasa semakin terasing, berjuang dengan keyakinannya sendiri dalam kerumunan yang berubah. Beberapa jemaat yang sebelumnya skeptis mulai membuka pikiran mereka, mencari kebenaran dalam pengalaman yang luar biasa ini. Momen ini menciptakan rasa persatuan di antara mereka, menghilangkan batasan yang selama ini ada. Clarita merasa terinspirasi oleh semangat mereka, berharap bisa membantu menjelaskan perjalanan iman yang sedang mereka alami. Mereka semua terhubung dalam momen keajaiban ini, merasakan bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Suasana gereja berubah menjadi arena dialog dan pemahaman, di mana setiap orang berhak untuk menjelaskan kepercayaan mereka. Tiba-tiba, Hasan, pria tua yang ditemui Joseph sebelumnya, muncul di pintu gereja dengan senyum hangat. Kehadirannya langsung menarik perhatian jemaat, seolah dia adalah bagian dari keajaiban ini. Hasan melangkah maju dan dengan penuh kasih menyapa Clarita dan Joseph, membuat mereka merasa akrab. Ia berbicara tentang arti dari kejadian luar biasa ini, menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap orang. Pendeta Gregorius merasa tergerak oleh kata-kata Hasan, yang seolah menjadi jawaban atas keraguannya. Hasan menjelaskan bahwa setiap keajaiban adalah undangan untuk melihat lebih dalam, tidak hanya pada iman yang ada. Clarita merasakan dorongan untuk mendengarkan lebih dalam, seolah ada kebenaran yang harus ditemukan. Hasan kemudian membagikan kisah hidupnya, bagaimana ia menemukan iman Islam setelah mengalami momen serupa. Semua jemaat mendengarkan dengan saksama, terinspirasi oleh perjalanan spiritualnya yang penuh liku. Momen ini semakin memperkuat rasa solidaritas di antara jemaat, menciptakan atmosfer saling menghormati dan memahami. Dengan hati yang penuh harapan, Clarita dan Joseph merasa panggilan untuk berbicara di depan jemaat. Mereka menyadari bahwa pengalaman ini adalah kesempatan untuk berbagi perjalanan iman mereka yang penuh liku. Clarita memulai dengan mengungkapkan betapa besar pengaruh Andreas dalam hidup mereka. Ia bercerita tentang mimpi-mimpi yang menghantuinya dan bagaimana semuanya terhubung dengan peristiwa hari itu. Joseph menyusul dengan menceritakan keraguan yang mengisi hatinya, dan bagaimana keajaiban ini membuatnya melihat iman dari sudut pandang baru. Jemaat mendengarkan dengan seksama, merasakan ketulusan dan kerentanan yang muncul dari pasangan ini. Dalam momen itu, Clarita dan Joseph menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mereka mengajak jemaat untuk bersama-sama mencari kebenaran dan memahami setiap pengalaman yang telah mereka lalui. Suasana di gereja berubah menjadi hangat dan penuh semangat, menciptakan rasa persatuan yang kuat. Keberanian mereka untuk berbicara membuka jalan bagi banyak orang untuk mengungkapkan perasaan dan keraguan mereka. Pendeta Gregorius, yang menyaksikan momen tersebut, merasakan gelombang emosi yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai merenungkan kata-kata Clarita dan Joseph, menyadari bahwa kejujuran mereka bisa menjadi cermin bagi semua orang. Dalam keheningan yang menenangkan,
ia merasakan panggilan untuk berbagi perasaannya dengan jemaat. Dengan ragu, pendeta berdiri dan meminta izin untuk berbicara, tergerak oleh kekuatan momen ini. Ia mengakui keraguannya, menjelaskan bagaimana suara adzan Andreas telah membangkitkan kembali imannya. Jemaat terkejut, tetapi banyak dari mereka merasakan koneksi yang lebih dalam dengan pendeta. Pendeta Gregorius menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengalaman spiritual yang baru, tidak peduli dari mana asalnya. Ia berbicara tentang keberanian untuk mempertanyakan dan mencari, menegaskan bahwa iman adalah perjalanan yang dinamis. Suara hatinya menciptakan ikatan baru dengan jemaat, memberikan dorongan untuk terus mengeksplorasi keyakinan mereka. Dalam momen tersebut, pendeta merasakan bahwa ia telah menemukan kembali makna dari panggilannya. Setelah pendeta Gregorius berbicara, beberapa jemaat mulai maju untuk berbagi pengalaman mereka sendiri. Satu persatu, mereka menceritakan bagaimana suara adzan Andreas telah mengubah cara mereka memandang iman. Beberapa merasa tergerak untuk bersyahadat, merasakan panggilan yang mendalam dalam hati mereka. Setiap kesaksian menjadi semakin kuat, menciptakan atmosfer yang penuh harapan dan pembaruan. Clarita dan Joseph merasa bangga melihat keberanian teman-teman mereka, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Hasan berdiri di samping mereka, menguatkan jemaat yang ingin melangkah lebih jauh dalam pencarian iman. Setiap suara yang terdengar menciptakan gelombang inspirasi, mengajak semua untuk lebih memahami arti kepercayaan mereka. Atmosfer di gereja dipenuhi dengan rasa syukur dan keterhubungan, membuat setiap orang merasa penting. Kesaksian ini membuka mata banyak orang, memberi mereka kekuatan untuk berani menghadapi pertanyaan dalam hati. Dengan semangat yang membara, jemaat bersatu dalam kebersamaan, menyadari bahwa perjalanan iman adalah milik bersama. Sementara semua terjadi, Andreas tetap dalam pelukan Clarita, seolah mengetahui betapa istimewanya momen ini. Ia tersenyum manis, menciptakan ketenangan yang menyelimuti semua orang di sekitarnya. Clarita merasa terhubung dengan putranya, yang telah membawa cahaya baru bagi hidup banyak orang. Jemaat melihat Andreas sebagai simbol harapan dan pembaruan, mengingatkan mereka akan keajaiban dalam hidup. Dengan setiap detik berlalu, Andreas menjadi semakin berarti, sebagai penghubung antara dua dunia yang berbeda. Clarita dan Joseph merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam pelukan ibunya, Andreas tampak seperti bayi yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup banyak orang. Suasana gereja dipenuhi dengan senyuman dan tawa, menciptakan ikatan yang kuat di antara jemaat. Mereka semua menyadari bahwa meskipun ada perbedaan, cinta dan iman bisa menyatukan mereka. Andreas menjadi cahaya bagi semua yang hadir, menginspirasi mereka untuk mengeksplorasi keajaiban iman dalam hidup mereka. Setelah melihat perubahan yang terjadi, pendeta Gregorius merasa hatinya dipenuhi dengan kerendahan hati. Ia menyaksikan bagaimana jemaat bersatu, meninggalkan keraguan dan memilih untuk mempercayai satu sama lain. Dengan penuh keyakinan, pendeta memutuskan untuk tidak lagi menahan diri, tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ia berlutut di altar, mengakui bahwa mungkin inilah saat yang tepat untuk membuka hati dan pikiran. Jemaat terdiam sejenak, menyaksikan keberanian pendeta yang akhirnya menerima perubahan. Dalam momen penuh haru ini, semua orang merasa terhubung dalam satu tujuan yang sama. Pendeta mengajak jemaat untuk bergandeng tangan, bersatu dalam doa dan harapan baru. Sambil meneteskan air mata, ia merasakan beban yang selama ini mengganggu dirinya perlahan-lahan terangkat. Kesadaran bahwa iman adalah perjalanan yang terus berkembang membawa pendeta pada ketenangan yang mendalam. Semua yang hadir merasakan bahwa hari itu adalah hari yang istimewa, sebuah titik balik dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam momen indah itu, Gereja Santo Mikael bertransformasi menjadi tempat berkumpul yang penuh cinta dan penerimaan. Semua jemaat bersama-sama mengucapkan takbir, merasakan kekuatan dalam kebersamaan dan iman yang baru ditemukan. Clarita dan Joseph memeluk Andreas, merasakan kedamaian yang mendalam menyelimuti keluarga mereka. Momen itu menjadi sebuah perayaan, di mana cinta dan pengertian mengalahkan semua perbedaan. Pendeta Gregorius, yang kini bersemangat, mengajak jemaat untuk terus menjelajahi jalan iman mereka bersama. Dalam suasana penuh harapan, Hasan berbagi lebih banyak tentang ajaran Islam, membantu mereka memahami makna di balik iman baru ini. Andreas, bayi kecil yang membawa cahaya, menjadi simbol kebangkitan iman bagi semua yang hadir. Para jemaat merasa seolah mereka telah menemukan bagian diri mereka yang hilang selama ini. Hari itu, mereka semua berjanji untuk terus bersama, menjelajahi jalan spiritual yang baru dengan hati yang terbuka.
Dalam cahaya baru yang bersinar, mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah akan dipenuhi dengan keajaiban.